Di sini aku biasanya di tahap ini aku mesti Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku mau reviewin wajan yang digadang-gadang katanya anti lengket, anti gores, dan harganya terjangkau banget. Biasanya kalau anti lengket kan gampang gores. Nah kalau misalnya gak gores biasanya itu lengket. Yang ini anti gores dan anti lengket, harganya terjangkau pula. Kayak apa sih wajahnya atau pancinya ini? Yuk langsung aja kita lihat ya. Ini dia pancinya teman-teman. Aku ini kan ada di daerah beda kota dengan sellernya, tapi ternyata sampai di sini aman sejahtera. Kemarin di packingnya menggunakan bubble wrap aja, nggak pakai packing kayu loh padahal. Sedangkan ini tutupnya dari kaca, tapi ternyata aman karena disetting demikian ya, jadi terlindung kacanya. Untuk rakitnya juga simpel. Ini kan lubang, nanti ada pegangan tutup pancinya di sini, beserta bautnya dan juga klep-klepnya ya. Ini aku buka dulu. Ups, tuh aku ambil. Nah ini bautnya, yang ini pegangan tutup, dan yang ini klep-klepnya. Yang satu untuk bawah, yang satu untuk atas. Kemudian selain itu kita juga dapat handle untuk panci. Pancinya ini besar ya teman-teman. Terus aku pegang ini memang kokoh dan kuat, walaupun sedikit berat. Ini bahannya udah kelihatan itu anti lengket dan benar-benar kokoh tebal gitu loh teman-teman. Ini ada bautnya untuk masang handle dari panci. Masangnya gampang, cuma di kayak gini doang. Terus bautnya dikencengin pakai dray kembang. Tunggu aku ambil draynya dulu ya. Oke, dray kembangnya mau diambil paksu katanya. Setelah aku baca-baca di kemasannya itu ditulis sebaiknya kita pakai utensil dari kayu atau dari nilon. Jadi soletnya itu nggak pakai logam ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang bilang anti gores, tapi mungkin maksudnya bukan menggunakan logam. Jadi kalau saya bilang mendingan sih tetap pakai kayu karena solet itu yang dari kayu ataupun dari nilon juga nggak susah didapatkan dan harganya juga nggak mahal ya. Oke, sekarang aku mau pasang handle-nya ini. Ini cuma kayak gini. Terus bautnya dimasukin ke dalam. Terus dikencengin aja. Jadi simpel banget ya. Oke, handle-nya sudah terpasang dengan kokoh. Sekarang aku mau rakit bagian tutupnya. Ini kan dapat 2 klep ya teman-teman. Ada biru-birunya dikelotok dulu. Biasa untuk melindungi stainless steel biasanya memang pakai biru-biru gini ya. Nah ini akan dipasang di bagian atas. Bagian bawahnya juga ternyata ada biru-birunya. Jadi dikletek dulu. Ini kleteknya gampang. Apalagi kalau yang punya kuku nih. Cuma gini doang. Baru nanti kita pasang. Mungkin lebih baik ya teman-teman kalau ini dicuci dulu sebelum dirakit. Karena untuk membersihkan bagian-bagian sampai sedalam itu cukup susah kalau udah dirakit. Oke, ini udah, ini bagian bawah. Bagian atasnya yang ada lubang, ada terowongannya gitu. Ini bagian bawah. Bagian atasnya yang ini ya, kayak gini. Terus baru dikasih pegangan tutupnya kayak gini. Ups, salah. Ini ada lekukannya ditaruh di sini. Oke. Terus tinggal dikencengin aja. Kemudian handle tutupnya ini kita kencengin pakai dray gini. Kalau udah kenceng, kita cuci dulu semuanya, baru nanti kita gunakan. Bicara soal tutup, aku suka banget. Soalnya handle-nya ini kan memanjang, jadi pas dipegang itu kecil kemungkinan terpleset. Terus bagian bawahnya itu kan ada lubang untuk uap yang keluar ke bagian depan dari handle. Jadi pas kita masak, tutupnya itu nggak akan keangkat-angkat karena keluar dari sini uapnya. Kemudian aku mau cuci juga pancinya. Pancinya ini kayaknya perlu dicuci 2 kali deh, karena aku ngerasa ada suatu set pelapis yang cukup kuat di sini. Dan mungkin dengan sekali sabun itu nggak terangkat. Jadi mungkin lebih baik dicuci 2 kali dulu sebelum dipakai untuk masak ya. Aduh, tanganku gede banget ya teman-teman.
Sekarang kita coba ya teman-teman. Aku sebelahin sama wajan atau panci nih yang biasa aku pakai untuk masak. Ukurannya dia memang jauh lebih gede ya teman-teman. Terus di sini aku juga mau tunjukin hasil dari masakan menggunakan wajan ini dibandingkan dengan wajan yang biasa aku pakai. Ini aku membuat mie goreng. Di wajan yang lama karena ukurannya mungil, biasanya untuk bahan makanan tertentu aku perlu trik khusus supaya bisa terendam sepenuhnya. Misalnya kalau mie aku tekan atau tunggu halus baru aku balik gitu. Tapi kalau pakai wajan yang ini gede, jadi bisa langsung aku masukin ya pastinya. Terus kalau wajan yang gede ini, dia itu lebih tebal dan jujur aja lebih berat teman-teman dibandingkan wajan yang biasa aku pakai. Sekarang aku mau tunjukin gimana sih dia kalau goreng telur tanpanya. Ini aku nyalain dulu. Apakah hasilnya benar-benar anti lengket dan gimana teksturnya? Ntar aku lihatin ya. Oke, ini kelihatan sudah mulai matang. Aku mau geserin telur ini. Apakah benar anti lengket atau enggak? Ini memang setengah matang ya teman-teman. Jadi pas diangkat gitu, lapisan yang matang di bawah ketinggalan. Tapi walaupun lapisan yang di bawah ketinggalan, itu bersihinnya atau ngoreknya itu gampang, nggak seperti wajan konvensional yang tidak anti lengket ya. Jadi ini memang anti lengket, tapi kalau nggak pakai minyak, tetap aja berkerak di bawah seperti ini. Jadi selera ya, kalau suka telur yang benar-benar bebas minyak, cara ini tetap bisa dilakukan walaupun hasilnya tidak secantik yang pakai minyak. Tadi kita udah lihat yang tanpa minyak. Sekarang aku mau lihatin yang pakai minyak ya teman-teman. Kebetulan kan aku mau bikin mie goreng, jadi telurnya mau aku orak-arik. Ini telurnya udah aku masukin kaldu bubuk, Terus garam. Ups, kabelnya jatuh. terus aku orak-arik aja teman-teman, aku aduk-aduk. Nah, pas lagi proses aduk ini, kelihatan banget kalau nih wajan benar-benar anti lengket. Kita lihat ya, tuh. Jadi kalau ada telur yang terpisah dari gerombolannya, istilahnya apa sih? Itu dia nggak nempel sepenuhnya di wajan. Jadi kayak diambilnya gampang gitu loh teman-teman. Sampai pada matangnya juga gampang banget ngambilnya, nggak lengket sama sekali. Sekarang aku mau coba daging sapi gimana. Di sini aku pakai daging sapi yang berlemak dan sebagian lagi yang tanpa lemak ya teman-teman. Setelah aku aduk-aduk, beneran nggak lengket sama sekali. Termasuk daging sapi yang tanpa lemak sekalipun. Dia nggak lengket, tapi memang jadi lebih kering ya. Tuh kayak gini hasilnya. Jadi memang benar dia nggak lengket. Sekarang aku mau tunjukin gimana sih proses panasnya dia. Apakah langsung panas banget kayak panci-panci yang biasanya aku pakai atau bertahap? Kalau aku lihat ini dari proses masaknya ini, itu dia masaknya pelan-pelan. Jadi apinya nggak langsung panas banget. Walaupun di bawah aku gedein apinya. Tapi di atas dia masaknya slow gitu loh teman-teman. Jadi bakal susah sampai gosong tuh kayaknya susah nih. Karena dia masaknya slow banget. Mirip-mirip sama slow cooker. Bahkan ketika aku kasih kecap, itu kecapnya lama banget jadi kering. Karamelsnya itu lama gitu. Untuk lebih meyakinkan, aku mau tunjukin ke teman-teman gimana hasil masakan mie goreng aku dengan jumlah air yang biasa aku gunakan. Apakah benar-benar seperti panci yang biasa aku pakai atau akan berbeda hasilnya? Yuk kita lihat ya. Semua bahan udah aku masukin, tinggal aku aduk-aduk. Biasanya dengan proporsi seperti ini, hasilnya minyak itu pas banget. Nggak kering, juga nggak lembek. Jadi aku sering banget bikin mie goreng, sampai hafal proporsinya satu persatu. Biasanya di tahap ini, aku mesti cepet banget aduk-aduknya. Ini aku aduk lambat aja, udah ngerata banget. Bahkan aku sempat tambahin kecap atau yang lain, dan airnya masih ada di bawah sana.
Tetapi hasilnya itu malah mie-nya jadi terlalu lembek teman-teman. Karena memang dia sedikit ngurangin air dibandingkan panci yang biasa aku pakai. So, buat teman-teman yang mau masak pakai panci ini, airnya dikurangin aja dibandingkan biasanya ya. Supaya nanti hasil masakannya pas seperti yang diinginkan atau seperti biasanya. Ini udah aku tambahin daun bawang dan teman-teman bisa lihat hasil masakannya. Mie-nya jadi terlalu lembek ya. Kalau secara rasa sih nggak banyak berubah, teksturnya aja yang jadi beda. Oke teman-teman, sekian sharing aku. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi.